Oke, selamat ketemu lagi untuk kita discuss tentang apa yang kita kenal dengan capital market atau pasar modal, atau di Indonesia mungkin kita mengenal yang namanya Bursa Efek Indonesia, yang dulu merupakan gabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Jadi ketika kita bicara tentang pasar keuangan, financial market ya, financial market itu ada dua, yaitu capital market dan money market. Dimana kalau financial market itu adalah pasar di mana instrumen yang diperdagangkan adalah berupa klaim tentang keuangan, ya. Baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau jangka panjang kita mengenal dengan namanya capital market, sedangkan jangka pendek namanya money market. Secara ukuran terminologi untuk jangka pendek dan jangka panjang dalam keuangan itu adalah 1 tahun. Kalau lebih daripada 1 tahun maka itu namanya jangka panjang, dan kalau kurang daripada 1 tahun namanya jangka pendek, ya. Sekarang kita discuss tentang apa itu capital market atau pasar modal, ya, atau sudah mengenal dengan nama tadi bursa saham, ya. Pasar modal itu merupakan pasar di mana instrumen keuangan berupa hutang jangka panjang atau debt, bisa bond gitu ya, yang umurnya itu lebih dari 1 tahun, yang berupa apa? Obligasi, ada ekuitas, ada reksadana, ada instrumen derivatif maupun instrumen-instrumen lain yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi ada secara garis besar ada obligasi atau debt berupa hutang perusahaan, dan ekuitas atau equity merupakan saham, dan juga instrumen-instrumen derivatif lainnya turunannya. Jadi kalau kita mengenal ini secara gambar, ada debt capital, itu artinya obligasi, kemudian ada reksadana, ada instrumen derivatifnya, kemudian ada equity atau ekuitas atau sahamnya, ya. Fungsinya apa? Fungsi pasar modal, ya. Ini saya pikir saya percepat untuk fungsi pasar modal. Itu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Kalau fungsi ekonomi berarti kita akan bicara tentang sebagai suatu fasilitas yang mempertemukan antara orang yang atau pihak, bisa lembaga yang kelebihan dana dan pihak yang kurang dana atau membutuhkan dana. Kemudian fungsi keuangan adalah untuk memberikan kemungkinan kesempatan untuk memperoleh imbalan atau return, terutama bagi para investor, ya. Ini yang kita discuss dulu adalah obligasi dulu. Obligasi itu merupakan surat bukti hutang yang merupakan jangka panjang atau jangka menengah yang dapat dipindah tangankan. Artinya karena ini adalah instrumen perdagangan, berarti itu bisa dijual belikan, bisa dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan, yaitu perusahaan atau emiten, untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli, ya. Jadi ada emiten, ada investor yang membeli, yang nantinya akan memperoleh berupa bunga. Kemudian keuntungannya apa bagi investor? Pertama adalah mendapatkan kupon atau fee secara periodik, yaitu berupa bunga, ya. Biasanya bunga ini itu biasanya lebih besar daripada bunga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu dari bunga di pasar uangnya itu lebih tinggi, ya. Dari SBP, surat berharga pasar uang, itu lebih tinggi daripada ini, lebih tinggi, ya. Jadi kemudian untuk memperoleh apa yang kita kenal dengan namanya capital gain. Kenapa capital gain? Karena itu bond itu bisa diperjualbelikan, obligasi bisa diperjualkan, maka bisa seseorang itu bisa mengambil keuntungan dari selisih harga. Tapi efeknya juga bisa mengalami kerugian tentunya karena jual beli. Kemudian ada risikonya relatif rendah, ya, dibandingkan dengan saham, karena ada kepastian untuk memperoleh return. Secara konsep investasi, kalau risikonya itu lebih rendah, tentunya return yang diperoleh, probabilitas returnnya atau expected returnnya adalah lebih kecil, ya, dibandingkan dengan saham.
Kemudian banyak pilihan. Ini yang bisa dipilih oleh yang bisa dilakukan oleh para investor di dalam investasi di obligasi. Ya. Kemudian bagi perusahaan apa? Bagi perusahaan adalah tingkat bunga yang diberikan itu lebih rendah dibandingkan dengan kalau dia meminjam dana dari bank. Ingat bahwasanya perusahaan itu bisa mengambil dana dari berbagai sumber. Dan prinsipnya perusahaan adalah bagaimana memilih sumber dana dengan cost yang paling rendah, artinya tingkat bunga yang paling kecil. Nah, obligasi telah menawarkan tingkat bunga yang kecil. Kemudian jangka waktunya panjang, ya, bisa 20 tahun, 25 tahun bisa, ya. Sehingga ada keleluasaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha dengan menggunakan dana yang telah diambil dari sumber dana dari obligasi. Kemudian dana yang dibeli itu bisa dalam jumlah yang besar, jumlahnya besar untuk dana dari obligasi ini. Ya. Kemudian ini untuk obligasi untuk melihat tingkat risiko itu biasanya ada peringkatan obligasi yang dikeluarkan oleh berapa instansi ya, berapa institusi ya. Misalkan John Moody itu ada, kemudian ada Moody Standard & Poor, Fitch Investor Service itu adalah peringkat-peringkatnya ya. Nah, lembaga pemeringkatan di Indonesia apa? Itu ada Pepindo ada ya, lembaga PT Pemeringkatan Efek di Indonesia itu didirikan tahun 93. Itu ada untuk di Indonesia ya. Kemudian apa sih pentingnya, kenapa harus kita ada perusahaan instansi yang memberikan peringkat ya? Ini semata-mata adalah dalam rangka untuk mengetahui ya, tingkat risiko yang dihadapi oleh investor. Jadi dalam laporan mengenai peran dan fungsi lembaga pemeringkat menyatakan bahwa pentingnya peringkat obligasi bagi investor telah meningkat secara signifikan sehingga mempengaruhi struktur transaksi finansial. Ini hasil riset ya, akses penerbit obligasi terhadap modal dan kemampuan investor dalam melakukan investasi. Ini yang diperlukan. Jadi pemeringkatan itu untuk meminimais tingkat risiko yang dihadapi oleh seorang investor sehingga dia akan melihat risikonya seperti apa ya. Manfaatnya apa? Ini kita ambil dari Harjo, sistem informasi keterbukaan pasar yang transparan ya. Kemudian efisiensi biaya. Kenapa efisiensi biaya? Dengan kita melihat peringkat obligasi, itu biasanya kita memberikan keuntungan untuk menghindari kewajiban bersyarat keuangan yang biasanya memberatkan perusahaan, seperti penyediaan sinking fund, jaminan aset, dan sebagainya. Kemudian menentukan besarnya coupon rate, memberikan informasi yang objektif, mampu menggambarkan kondisi pasar, ini yang penting. Manfaat bagi emiten ini, ya. Informasi posisi bisnis, menentukan struktur obligasi, mendukung kinerja, alat pemasaran, dan menjaga kepercayaan investor. Faktornya apa yang mengaruhi tentunya ketika obligasi itu pemeringkatan? Pertama adalah size of firm size-nya. Ukuran perusahaan itu diukur dari apa? Asetnya. Seberapa besar aset perusahaan. Kemudian proporsi hutang. Struktur modalnya seperti apa? Berapa besarnya aset yang dibiayai oleh hutang. Dan biaya berapa yang biasa oleh equity, atau nanti dalam konsep rasio keuangan kita mengenal DAR, debt to asset ratio. Kemudian tingkat probabilitas perusahaan, artinya seberapa besar sih perusahaan itu mampu menghasilkan laba, profitabilitas, baik itu diukur dari return on asset maupun return on equity, net profit margin, kemudian bisa juga gross profit margin. Kemudian pertumbuhan perusahaan, kita lihat perusahaan itu tumbuh seperti apa. Kemudian tingkat kepastian dalam menghasilkan pendanaan, seberapa besar varian dari perusahaan tersebut kondisinya. Kemudian jumlah pinjaman subordinasi yang dikeluarkan perusahaan, secure jaminan, jangka waktu obligasi, dan juga reputasi seorang auditor ya. Nah, ini pemeringkatnya ada AA, ada triple A, ada AA, ada A gitu. Ini bisa nanti kita baca ya. AA itu tertinggi ya, kemudian turunnya di bawah itu adalah operating dengan perbedaan sangat kecil yaitu AA ya, kemudian di bawahnya A, kemudian ada BB dan P, B, CC, dan D. Ini peringkat yang dikeluarkan oleh Standard & Poor-nya. Nah, itu kira-kira tentang
obligasi dulu ya. Jadi ada obligasi dengan peringkat yang macam-macam itu ya. Nah, itu dalam rangka untuk menghindari risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Oke, terima kasih untuk sementara ya. Oke. Nanti kita lanjut untuk saham.